Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar classmate semua? Gimana kabarnya malam pada hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Baik, sekali lagi perkenalkan namaku Habib Prasetyo yang akan memandu acara hari ini di 60 menit ke depan. Seperti biasa, aku mau jelasin apa sih yang dinamakan kelas bersama ya. Jadi sahabat-sahabat classmate yang sudah hadir di channel YouTube ataupun di channel Facebooknya kelas bersama kita, kita adalah komunitas yang bergerak di bidang pendidikan yang menjadi penyambung antara siapapun yang tergerak untuk bersedekah ilmu dan para pencari ilmu sepanjang hayat. Jadi sebenarnya kelas bersama ini adalah inisiatif dari teman-teman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat sebuah komunitas belajar sehingga kita bisa menularkan spirit belajar sepanjang hayat buat sahabat-sahabat classmate yang ada di rumah. Apalagi di masa pandemi gini, share-share ilmu untuk saling tatap muka tuh kan susah ya gitu. Jadi kita menggunakan kelas virtual. Kemudian kelas bersama ini saat ini tumbuh dan menjadi kelas online yang menjadikan komunitas kita konsisten untuk melaksanakan kelas gratis di tiap minggunya. Jadi setiap minggu tuh selalu ada kelas bersama, luar biasa ya. Jadi kalau teman sahabat-sahabat classmate biar kita selalu tetap eksis, jangan lupa selalu meninggalkan jejak dengan mengklik tanda jempolnya gitu ya. Dan sebelum selesai jangan lupa di-subscribe ya channel YouTube-nya, jadi bisa kita selalu eksis buat sahabat-sahabat classmate yang ada di rumah. Baik, sudah ada di episode 101. Luar biasa, kemarin 100, sekarang 101. Banyak banget kan. Jadi kelas bersama kita ngobrol asik di rumah saja di hari Minggu. Di hari Minggu di tanggal berapa? 27 ya, 27 September. Kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu peran komunitas untuk mengembangkan usaha perempuan Indonesia yang pastinya sahabat-sahabat classmate sudah pada nunggu-nunggu ya. Sebelumnya aku akan bacakan CV dari narasumber yang sudah hadir. Beliau adalah seorang wanita super ya. Wanita super ya. Dia Presiden Director at Mitra Juang, Sustain.id, interestedu.com, dan sistart.id. Mungkin saat ini dia di sistart.id ya. Oke, beliau merupakan apa nih skillnya? Wah, dia seorang education consultant, policy advisory, public sector management, good governance, anti corruption, anti fraud, kemudian research, system review, dan business analysis. Wah, banyak banget deh di kebiasaannya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung panggilkan saja Sis Nadia Sarah. Halo Sis. Halo, Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Halo classmate. Classmate yang sudah hadir sudah banyak banget ya. Gimana kabarnya Mbak Nadia aja, aku manggilnya kalau Sis Nadia tuh khusus ya. Kabar baik banget, Mas. Semoga semuanya pada sehat ya hari ini di hari Minggu yang apa namanya, yang damai. Kalau aku bilangnya kalau weekend itu masa-masa damai ngumpul sama keluarga kan seru. Sudah rintik-rintik hujan gimana gitu. Iya. Baik, kita sapa dulu sahabat-sahabat classmate yang sudah hadir di channel YouTube. Ada dari Bengkulu Utara sudah hadir, halo Bengkulu. Kemudian sudah hadir juga dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ini luar biasa, ini penonton partisipan loyalis kita di kelas bersama. Kemudian ada lagi Triana Hasan, Mas Habib saya nggak masuk ke grup kelas hari ini, gimana? Wah, nggak apa-apa, nanti nyusul ya. Dari Ibu Widi Sulistiawati di Banjarbaru sudah hadir, dari Madiun Jawa Timur sudah hadir juga, banyak nih. Dari Cilegon, luar biasa ya. Depok, udah Sabang dari Merauke ya, sampai sudah hadir semua, luar biasa. Baik, kita mulai dari mana ya Sis? Aku bingung nih Sis atau Mbak Nadia. Aduh, boleh panggil Sis, boleh panggil Mbak Nadia, panggil apa aja yang enak yang nyaman buat Masnya deh. Ya, kita biar Sis aja. Biar Bro dan Sis. Bro and Sis, oke. Manggilnya Bro ya, aku manggilnya Bro. Panggil Mbak Nadianya Sis, oke. Oke Sis,
Sebelumnya kita Mhm, mau bahas tentang peran komunitas dan mengembangkan usaha perempuan Indonesia dan ini seru banget. Kenapa sih mhm. ambil tema ini, Sis? Tema ini panjang ya. Kenapa dapatnya tema ini sebenarnya menarik banget, Mas. Kalau apalagi di masa pandemi seperti sekarang ya. Di Ya. masa pandemi seperti sekarang banyak banget perempuan-perempuan yang jiwa wirausahanya muncul. Itu yang pertama. Kemudian yang Betul. kedua, yang dulunya sudah punya usaha, mereka punya challenges, punya tantangan-tantangan. Nah, dengan kami mengembangkan satu komunitas baru, namanya Ya. shestart.id, sama lah seperti kelas bersama sebuah komunitas, kita saling belajar satu sama lain dan kita saling support sehingga usaha para perempuan hebat di Indonesia ini bisa sama-sama tumbuh dan berkembang bareng gitu ceritanya. Kita saling support sehingga Jadi emang apa namanya jiwa wirausaha dadakan ya karena memang banyak sekali yang apa namanya membuat sahabat-sahabat classmate ini mencoba mencari alternatif bagaimana bisa menghidupkan atau menjalankan roda benar. tangga ini seperti apa gitu. Akhirnya banyak memang menggunakan media-media sosialnya sebagai ajang jualan Betul, gitu. betul banget. Dan ini menunjang banget loh, Sis, dari apa namanya pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Sebelumnya itu Mhm, ada food fotografi, food fotografi mhm, itu luar biasa. Kita diajarin bagaimana menjual apa namanya makanan-makanan dalam bentuk gambar itu ya. Itu luar biasa. mhm. Apalagi sekarang ditambahkan mengembangkan usahanya. Wih, canggih Bener banget ya. banget. Jadi kita belajar di komunitas itu luas banget, Mas. Mulai dari kadang kita nggak tahu, cara kita naruh harga tuh ada tekniknya kan. Ada yang pakai Oke, perasaan doang gitu ya. betul Ah, mau betul. jualan nih, mau taruh harga berapa. Nah, itu kita saling bahas teknik-teknik kita untuk jualan itu seperti apa. Dan Ya, sekarang lagi platformnya lagi banyak digital, gimana juga kita betul. jualan lewat online dan sebagainya. Jadi memang apa ya, prosesnya itu nggak kalau kita bisnis kan nggak mungkin dari kita baru mulai bisnis itu langsung jago gitu kan, Nah, atau betul. langsung profit, langsung punya banyak duit gitu ya, langsung punya sekian pegawai, itu pasti Ya. enggak, pasti bertahap. Nah, proses itulah yang kita upayakan, kita dukung bareng-bareng gitu. Iya. Tapi kan tetap break even point-nya tetap dihitung gitu ya. Jadi jangan Dihitung. sampai mencari usaha kemudian eh, jiwa amalnya tuh keluar gitu. Jadi jualannya yang penting laku dah gitu ya. Aduh itu jangan sampai seperti itulah. Kita Iya, coba itu dalam seginya bisa lebih ke arah profesional gitu ya. betul. Mungkin ada yang mau dipaparkan oleh Sis Nadia? Oke, aku coba jelasin ke teman-teman, ke para classmate malam ini. Mungkin di sini ada perempuan-perempuan ataupun juga bro-bro gitu ya yang mau berusaha supaya untuk saling mengembangkan usaha para anggota komunitasnya. Mungkin boleh ke next slide. Mas, kami mau coba jelasin nih Mas Habib. Kalau Mas Ya. Habib tahu ya, jumlah UMKM di Indonesia itu berapa sih? Oh my god. Aku aku Gak belum kebayang kan? Belum banyak searching. banget, banyak banget, Nah, banyak banget. tahun 2018 saja kita tuh punya 65 juta Wow. UMKM di Indonesia. 65 juta ya Mas ya. Oke. Kemudian itu baru tahun 2018. Saya belum dapat data tahun 2020 apakah terus naik atau turun gara-gara pandemi ini ya. Tapi data terakhir bilang 65 juta UMKM ini dari hasil statistik tuh terkena dampak yang luar biasa akibat Hmm, pandemi. 50% terkena dampak. Nah, ya. dari sekian banyak 65 juta numbers UMKM, itu Ya. 60%-nya dimiliki atau dibangun oleh perempuan. Wow. Jadi bayangkan perempuan di Indonesia itu punya apa ya? Uh, daya dukung ekonomi Indonesia yang luar biasa banget. Karena apa? UMKM sendiri 90% perekonomian Indonesia itu dari UMKM. Ya, betul. 60%-nya
perempuan yang punya. Jadi kebayang nggak betapa powerfulnya perempuan Indonesia kalau kita saling dukung, kalau kita saling nguatin, perekonomian Indonesia harusnya dampaknya bakal signifikan banget gitu, besar banget. Kita mulai dari situ, dari ide bahwa apalagi waktu kita masuk masa pandemi ya, 3 bulan pertama pandemi kan, kalau orang bilang tahun 2020 ini cuma ada Januari Februari, selebihnya udah gak jelas bulan apa gitu ya, sebuah bulan working from home. Nah, pada saat working from home di bulan kedua, saya dapat telepon dari teman, Mbak Nat, gimana kabarnya? How's your usaha gitu lah ya ceritanya. Dia suffer, harus memulai usaha lagi itu kayaknya berat, tapi kondisinya seperti ini. Terus aku juga lihat di sekeliling banyak banget perempuan di tetangga-tetangga yang akhirnya jadi tulang punggung karena suaminya dirumahkan dan seterusnya. Lalu kita berpikir gimana caranya kita punya satu wadah untuk perempuan, mungkin yang tadinya nggak kepikiran punya usaha, dia jadi niat pengen punya usaha, ya kan? Kan ada nih orang kalau tadi ngomongin kalau usaha mau bagi-bagi gimana, kalau tipe pengusaha aja kan ada beberapa ya Mas ya. Ada yang cuma kerja usahanya jadi sambilan, ya. Sambilan deh, dia udah punya pekerjaan tetap. Ada yang benar-benar nggak ada pilihan, dia harus berusaha. Kalau nggak berusaha, keluarganya nggak makan, ya kan? Nah yang kayak gini yang perlu kita dukung gitu. Gimana caranya dia nggak menyerah? Karena bikin usaha itu kan jangka panjang, maraton gitu ya. Nggak bisa kita bikin usaha terus ya mungkin kalau kita punya banyak privilege ya, anaknya siapa dan siapa-siapa gitu ya, langsung punya usaha, langsung besar dan sebagainya gitu. Nah kalau yang enggak, yang mungkin kayak saya dulu gitu bangun usaha, kayak teman-teman dulu bangun usaha, itu benar-benar dari scratch, kita nggak punya bayangan seperti apa. Nah kita bangun yuk satu wadah ini, dan ini kalau dihitung-hitung belum lama sih Mas, kita masih baru bangun She Start ini, dan kami mendapat cerita perempuan hebat lainnya di Indonesia tuh yang benar-benar bikin inspiring. Dan kami pengen sharing cerita-cerita itu untuk para perempuan lainnya sehingga mereka pun nggak galau, nggak takut gitu ya ketika menghadapi atau ingin berusaha. Oke, kalau boleh next, kenapa kami bangun itu? Karena yaitu banyak banget ide, produk, bisnis yang ada di sekitar kita. Perhatiin deh, ketika kita lagi di rumah, ibu-ibu sibuk, kita bikin catering deh gitu ya. Untuk para working yang pada kerja, bayangkan ibu-ibu di rumah, dia harus mikirin pekerjaan rumah tangganya, plus harus kerja juga, ya double job, triple kadang kan. Beban ganda dan triple gandanya itu sangat besar. Nah, tapi ada perempuan lain yang berpikir ini sebagai sebuah opportunity gitu ya. Dia ngebantu, dia ngejualin. Bahkan ketika banyak yang karantina gitu ya, dia melihat itu sebagai opportunity. Yang di karantina, supply foodnya dia siapin semuanya. Jadi ya udah kamu karantina, kami yang siapkan gitu ya. Itu ada teman-teman yang usahanya sekarang lagi concern ke arah sana. Nah, tapi kita nggak bisa mungkirin Mas, bahwa perempuan itu tadi selain punya double beban gitu ya, triple, mereka juga punya kendala spesifik, masalah psikologis, ada yang mungkin nggak didukung sama suaminya, udahlah kamu kerjanya di rumah aja. Padahal sebagai perempuan dia tahu kebutuhannya nggak mencukupi nih, gitu kan, akhirnya dia sambil jualan donat misalnya, itu yang kecil-kecil gitu ya. Terus kemudian misalnya ada masalah psikologis tadi, udah gitu akses pelatihan. Dia nggak tahu, dia nggak bisa bedain, misalnya habis jualan, duit masuk ke dompetnya, ini dompet duit hasil jualan, atau uang jajan, rumah tangga, itu hal sesimpel. Kok jualannya banyak, tapi kok nggak ada untungnya, gitu loh. Kemana duitnya, gitu ya, padahal udah jadi lipstick. Pertanyaan suaminya itu ya. Iya, terus ternyata udah jadi lipstick, udah jadi kosmetik, dan dia nggak catat itu. Jadi ketika dia sibuk usaha, dia tidak memisahkan keuangannya. Itu hal-hal yang simple. Kemudian apalagi di masa digital online seperti ini, jualan online, bagaimana caranya? Banyak banget
kita temui ibu-ibu yang bahkan nggak tahu caranya bikin email, ya. Jualan, bikin Instagram, misalnya yang gampang, atau di marketplace, Tokopedia, atau segala macam, they don't know how to do it gitu. Nah ini yang kita coba, kita nggak usah mikir yang besar-besar, kita mikir saling dukung dulu deh, cari tahu deh gimana sih mengatasi kendala-kendala tersebut. Mungkin itu kenapa kita ngebangun si start.id. Lalu setelah kita ngebangun, kita mulai ngerasain manfaatnya sekarang. Peran komunitas itu seperti apa? Kalau teman-teman di kelas bersama kan ngerasain nih, oh kalau saya ikut kelas bersama, saya dapat kok manfaat gitu ya. Saya dapat ilmu, saya dapat gratis ilmu tanpa harus berbayar misalnya gitu. Atau saya kalaupun bayar, saya punya ilmu yang sangat saya appreciate gitu ya. Nah, hal-hal semacam itu. Nah, kalau boleh next di slide berikutnya. Kami melihat sebagai perempuan, kalau udah bilang sisterhood Mas, sisterhood gitu ya, perempuan udah saling, udah deh kalau mama jangan dilawan kan gitu ya, kekuatan perempuan itulah yang mau kita, the power of emak-emak, hanya emak-emak lah yang tahu mau belok kanan atau belok kiri gitu. Kita nggak mau kayak gitu. Nah kita nggak pengen yang kayak gitu, kita kepengen bener-bener kalau perempuan itu ngumpul nggak cuma sekedar gosip, nggak cuma sekedar arisan terus ngomongin anak orang gitu atau tetangga orang. Jodohin anak orang. Ya itu alami sih ada di perempuan ya. Tapi maksudnya kita pengen ada sesuatu nilai lebih. Misalnya kalau kita ngumpul, kita belajar sesuatu yang baru yuk. Kita ngumpul, kita belajar ilmu baru atau mungkin ada bisnis baru di sana yang bisa kita kembangin bareng-bareng. Misalnya yang satu jualannya jualan konveksi gitu ya. Dia punya konveksi, dia punya ini segala macam, yang satu desainer, kan bisa saling kolaborasi. Jadi itu yang kita cari, titik-titik temu itulah yang kita bangun. Berikutnya lagi kalau kita boleh sharing Mas, di slide berikutnya kita juga belajar bahwa di masa kondisi pandemik seperti sekarang gitu ya, kan tadi udah saya ceritain dampaknya itu sampai ke 50% UMKM di Indonesia. Kalau kita ngomongin 65 juta berarti 30 juta UMKM tuh terdampak gitu ya. Mungkin salesnya turun, dia harus motong pegawainya, terminate pegawainya, atau kalau yang pegawainya tadinya sekian jam kerjanya dipotong sekian jam dan seterusnya. Nah, kebayang nggak dampaknya buat ekonomi Indonesia gitu ya? Itu pasti sangat multiplier effect. Kemudian juga kita juga ngerasain, misalnya nih teman-teman para sister, kami menyebutnya anggota komunitas kami sister, yang punya restoran, yang punya makanan apa segala macam. Ketika ada PSBB, sales drop, dia harus nyiapin cost lagi untuk bangun pembatasan, terus itu effort. Nah, gimana caranya biar lebih efisien gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kondisi operasional yang ada di perusahaan. Kalau perusahaan-perusahaan gede aja terdampak Mas, apalagi yang kecil-kecil gitu kan, kebayangnya. Sampai kami merasa disinilah peran komunitas, saling sharing, saling dukung, saling mengembangkan satu sama lain. Boleh di next slide-nya berikutnya, kami juga melihat sih peran komunitas lainnya. Yang pertama, bangun ikatan sosial. Tadi saya udah cerita the power of emak-emak, sisterhood gitu ya. Bagaimana kalau misalnya mungkin kalau bapak-bapak kayak Mas Habib nggak begitu ngerasain ya. Tapi kalau masuk grup WA-nya ibu-ibu deh, coba deh. Masuk grup WA-nya ibu-ibu. Satu jualan ceng gitu ya. Semua ada. Blast. Banyak iklannya. Bukan diskusinya, banyak iklan. Banyak iklannya. Tapi kita jadi belajar. Saya ingat banget waktu kita di awal-awal pandemi, saya di grup WA ibu-ibu gitu ya, di tetangga gitu. Saya mau cari apa aja di sana ada Mas. Mulai dari masker,
kemudian steril disinfektan, kemudian sampai alat semprotnya Ya. itu semua ada. Bahkan sampai makanan pagi, siang, malam saya mau ganti-ganti semua ada. Jadi saya waktu itu ngerasa gila ya, ini satu RT saya aja. Kebayang nggak sih kalau RT lain atau satu kelurahan dan kekuatan komunitas itu terbentuk, itu luar biasa. Nah, ketika mereka ada di rumah waktu itu malah ide-idenya sangat brilian, sangat luar biasa. Saya sampai terkagum-kagum gitu. Oh, dia kepikiran ya bikin usaha ini, bikin usaha itu. Cuma yang saya perhatikan adalah ketika ibu-ibu atau perempuan ini bikin usaha, seringkali hanya panas di awal. Ya, anget-angetan Iya kan? ayam. Anget-angetan ayam. Jadi semangatnya luar biasa di awal tuh, bikin. Abis itu ketika dia menghadapi kendala, dia nggak tahu harus nanya sama siapa gitu ya. Dia bingung. Terus abis itu udah deh, nggak usah deh. Jualannya stop deh. Padahal sebenarnya dia hanya perlu mencoba dengan cara yang lain. Itu sih. Nah, ketika kita melihat hal itu, ketika ada teman-teman satu punya produk baru, kita bangun ikatan sosialnya gitu ya. Yang ini nih punya usaha ini, ayo kita dukung bareng-bareng. Kita saling, hal yang simpel aja Mas, saling follow aja ya, saling follow, saling nguatin, itu udah kebangun ikatan sosial di antara anggota komunitas. Yang berikutnya manfaat lainnya tuh banyak banget. Yang berikutnya lagi, kalau kita ngomongin komunitas itu kita bisa bukan hanya ngomongin tentang saling ngedukung, tapi juga saling jadi tempat sumber pengetahuan atau informasi tentang usaha ya. Jadi kita bisa cari tahu. Kemarin tuh kami punya rapat bulanan secara rutin gitu ya. Pakai Zooming aja karena kan masih jarak jauh. Jadi yang dari Aceh cerita, yang dari Bali cerita, yang di Jakarta yang usahanya udah besar cerita gimana cara dia menghadapi kondisi yang seperti saat ini. Mungkin nanti bisa dilihatin di slide kedua. Jadi kami bisa sharing, oh kalau kayak gini jangan jualannya jangan di Instagram. Soalnya Instagram misalnya punya algoritma baru. Jadi tekniknya begini gitu ya. Itu kita taunya dari saling tahu sama satu sama lain. Oh, kalau yang kayak gini jualannya jangan di Topet, tapi di Shopee. Oh ya, ini jangan di Shopee, tapi di Topet. Pokoknya hal-hal kayak gitu, itu nggak mungkin kita tahu dalam waktu dekat kalau kita nggak join atau belajar satu sama lain. Jadi kalau kita terus kan, itu mungkin kita perlu waktu 2 tahun, 3 tahun untuk tahu, oh kalau di Topet gini, di Shopee gini, di Blibli gini. Ya gitu ya kalau kita mau cari di marketplace. Tapi kalau dari sini kita udah dapet, oh kayak gini ya caranya, oh begini ya caranya ya. Dan hal-hal itu hal-hal baru gitu yang terus kita update satu sama lain. Yang berikutnya juga terkait ini, selain jadi tempat informasi, kita juga punya namanya komunitas itu untuk saling ngembangin promosi. Misalnya dia punya cabang di tempat baru atau produknya ada produk baru dari tadinya dia jualannya misalnya jualan sabun, terus dia jualan produk yang lain misalnya untuk anak-anak gitu ya. Itu saling dukung satu sama lain di komunitas untuk saling mengembangkan promosi produk usaha. Yang keempat ya, kalau kita join di komunitas, kita juga punya teman-teman untuk membantu melakukan riset. Ya. Artinya apa? Ini kalau saya beli saya jualan makanan nih, contoh kue gitu ya. Kita bisa sharing ke komunitas kita daripada kita ikut bayar riset yang mahal gitu kan. Ini acceptable nggak sih produk kita gitu ya? Kita kasih sampel, kita dapat feedback dari anggota komunitas kita. Oh ini oke nih, oh ini enggak nih, ini harus diperbaiki nih. Oh ini packagingnya nggak memadai nih. Oh ini nggak menjual nih. Oh ini harusnya marketnya di sini nih gitu ya. Nah itu kita dapetin feedback yang benar-benar tulus gitu. Artinya ya kita saling mendukung satu sama lain. Misalnya saya punya produk sabun gitu ya. Saya bisa sharing ke teman-teman, ini menurut Anda mau layak gak dibeli gitu misalnya. Dengan baunya apakah suka misalnya. Kemudian misalnya apakah packagingnya menarik. Apakah misalnya
setelah dicoba Anda ingin mencobanya lagi, membelinya lagi gitu ya. Itu riset yang kalau kita pakai konsultan mahal banget Mas gitu. Nah, ini pakai komunitas, dengan kekuatan komunitas kita juga bisa tahu market kita tuh sebenarnya accepted atau tidak gitu atas produk-produk kita. Yang terakhir adalah bagaimana kita meningkatkan loyalitas gitu ya, saling memberikan aspirasi, saling memahami, mengerti kebutuhan pelanggan itu seperti apa sih. Oh, kalau yang menarik di komunitas ini saya jadi tahu, kalau saya mau cari produk A, saya punya sis ini. Kalau saya mau cari produk B, saya punya sis ini. Ya, jadi itu yang kita harapkan di dalam komunitas ini bisa saling mengembangkan satu sama lain. Mungkin teman-teman di sini para classmate yang mau bangun usaha, coba deh join di sistart.id gitu ya, follow Instagram kami dan kita bisa belajar bareng-bareng. Karena di sini kami tidak hanya Instagram saja, kita bukan ibu-ibu heboh gitu enggak, tapi benar-benar ibu-ibu yang bukan ibu-ibu ya, kita range-nya itu dari umur 20 sampai umur 40 Mas. Jadi sangat broad. Bahkan anak milenial juga ada yang punya usaha dance company, itu juga ada di tempat kita. Jadi kita bangunnya network, kemudian kita saling mentoring satu sama lain. Mungkin yang udah lebih mature usahanya, dia bisa sharing apa sih cara-cara tips untuk meningkatkan usaha. Kemudian kita ada training-training, ada belajar barengnya, ada juga kita ngebangun ekosistem misalnya sama-sama nih bukan ibu-ibu ya, sister yang jualannya pakaian anak-anak misalnya. Maka dia punya satu kolaborasi bareng gitu, bangun ekosistem yang saling mendukung satu sama lain. Yang terakhir kita punya titik temu, dan kalau lagi pusing kita bisa saling mencerahkan satu sama lain. Jadi si start.id ini seperti satu wadah untuk teman-teman perempuan yang pengusaha perempuan yang ingin maju untuk bareng-bareng belajar satu sama lain. Gitu sih Mas ceritanya tentang Sistart dan kenapa kita ngebangun Sistart ini. Ayo join ke sistart.id dan semangat entrepreneur perempuan itulah yang mau kita bangun. Kurang lebih gitu Mas. Siap. Kalau istrinya mau join atau kakaknya, adiknya, silahkan gabung di sistart.id. Istriku dengerin ya. Ini kayak ada minat juga. Kan teman-temanku juga banyak mungkin teman-teman sekolah ya dulu, dan masih di grup nih mereka masih kita masih kumpul-kumpul di grup WA, dan hampir rata-rata mereka menawarkan dagangannya gitu di WA gitu ya. Mungkin kalau udah dengar kelas bersama ini mungkin bisalah kita join ya di Sistart. Karena nih sangat mendukung sekali membangun usaha untuk ya semoga nggak di depannya aja gitu ya, diajarkan continuous. Betul, continuous itu yang diharapkan. Tapi gini loh Mbak Nat, aku lihat gini kan, apakah ada beberapa kasus yang memang setiap kita mau sharing atau mau memberikan info-info ya, mereka kan juga menjaga pembeli mereka gitu loh. Jangan sampai apalagi kalau produknya sama, itu seperti apa di Start itu Oke. Mas, anggota kita itu dari Sabang sampai Merauke, dari Jakarta sampai mana-mana. Jadi mungkin walaupun produknya sama, misalnya sama-sama jualan jamu ya, sama-sama jualan jamu. Tapi dia punya cita rasa yang berbeda satu sama lain. Dia punya market yang berbeda-beda. Jadi justru yang saya lihat ya so far, mereka malah kolaborasi. Jadi oh kalau yang ini begini caranya, saya punya cara lagi yang lain. Jadi bukan berarti dia jualan kan nggak di kita, dia jualan tuh maksudnya bukan hanya di tempat komunitas aja gitu, tapi dia jualannya kan ke seluruh luas gitu ya. Nah, kalau rahasia dagang tentu nggak dibahas Mas. Cara bikin jamunya nggak dibahas dong di kita kan. Cara resepnya dia tentu itu punya masing-masing, tapi misalnya kendalanya apa sih? Misalnya
oh kalau dia jualan online caranya seperti ini. Dia mungkin yang satu lagi bisa coba cara yang lain gitu ya. Atau dia punya teknik yang lain gitu. Jadi kita menghindari ini kompetitor. Iya, kompetitor, tapi kita bisa belajar dari kompetitor gitu. Dan kita juga bukan kompetitor yang head to head kemudian apa ya, kita nggak temenan gitu loh. Kalau di bisnis ya tetap network kita paling penting gitu ya. Kita harus punya network. Siapa tahu kita malah mungkin bisa merger, bisa akuisisi, bisa mikirnya harus jangka panjang. Jadi jangan hanya mikir, ih dia sama-sama jualan jamu terus nggak mau ikutan gitu kan, nggak gitu. Tapi bagaimana kita saling menguatkan. Oh, kalau jualan jamu ternyata tekniknya lain ya gitu. Oh, yang ini tekniknya begini ya, ini tekniknya begitu. Dan dia bisa saling belajar satu sama lain. Gitu sih Mas. Membangun komunikasi kayak gitu gimana Mbak? Nah di komunitas Start itu membangun komunikasi kepada grup-grup anggotanya gitu Mbak Nat. Di awal-awal memang kami yang sibuk gitu ya menggali, ayo dong apa sih masalahnya. Tapi ternyata kalau perempuan udah berkumpul itu Mas, satu dibahas 10 yang jadi output ya gitu kan. Artinya hal yang simpel misalnya, aduh penjualanku lagi turun banget nih, hal yang simpel gitu ya. Atau misalnya lagi PSBB, ini pengurangan pegawai hanya 25% nih, atau salesku turun sampai 60% dan segala macam. Ada tips nggak sih gimana caranya? Dan itu akhirnya sekarang anggota komunitas yang ngomong satu sama lain. Kitanya malah jadi cuma jaga rambu-rambunya. Jadi kita punya guidance-nya. Kita nggak ngomongin politik, kita nggak ngomongin sara, minsye namanya kalau di tempat kami. Oh, oke. Mimin. Kami nggak ngomongin politik, kami nggak ngomongin sara, kami nggak ngomongin hal-hal yang sifatnya menimbulkan konflik. Terus kita juga ada hari-harinya tertentu untuk jualan, jadi nggak setiap hari itu grup isinya jualan gitu untuk memaintain komunikasi semacam itu. Lalu memang kami udah tekadkan bahwa komunitas ini untuk saling belajar, jadi jangan mendominasi ataupun juga jangan merasa paling tahu karena kita sama-sama belajar. Kalau di bisnis kan proses learning curve-nya itu emang panjang gitu ya. Jadi nggak sekali sukses, belum kalau kita stop di sana orang lain masuk, kita yang tertinggal ya, hal-hal semacam itu. Sebagai contoh gini deh, saya mungkin dulu kuliah S2 bisnis gitu ya. Tapi pas kita nerapin praktek bisnis sendiri, itu bisa totally different dengan teori yang dulu kita pelajari gitu. Jadi bener-bener belajarnya harus praktek, denger langsung, lihat langsung, dan mengamati langsung gitu, Mas. Learning by doing itu harus memang disamakan dengan teori yang ada di perkuliahan. Kadang ya Mbak Nat mau apa? Ngomong apa? Enggak, sok atuh. Iya. Ada tanya jawab nih. Mau tanya jawab, oke, tanya jawab peserta ya. Aku sebenarnya mau ada pertanyaan, tapi nggak apa kita bacaan dulu dari Surya Gemilang. Iya. Izin tanya Mbak Nadia, bagaimana cara membangun eksistensi dan komunitas kaitannya dengan skill pengetahuan dalam bersosmed karena keterbatasan informasi? Ya. Karena kita terbatas informasi, memang makanya kita perlu bangun komunitas kan gitu ya, sesimpel itu gitu. Awalnya kita bangun komunitas, kita mau ngomongin informasi, misalnya kita nggak tahu market di Aceh itu seperti apa, atau kita nggak tahu market di Sulawesi seperti apa. Di komunitas kita punya teman di sana yang asalnya dari sana, kita bisa tanya-tanya gitu ya. Nah, seringkali memang yang kita tahu mungkin hanya produk tertentu gitu. Yang kita tahu mungkin hanya jualan bagian A gitu. Nah, menurut saya sih kalau seorang entrepreneur tentunya nggak hanya bisa atau dia nggak boleh percaya atas satu informasi saja. Jadi dia harus cross check, dia harus research,
dia harus membandingkan dengan informasi lain. Jadi ketika dia dapat informasi nggak boleh ditelan bulat-bulat gitu ya. Artinya walaupun ini sama-sama dari komunitas, tetap aja dia harus melakukan research lanjutan atas informasi yang sudah didapat. Nah kalau kita ngomongin eksistensi gitu ya, apa namanya, bagaimana kita mau terus belajar itu adalah menjaga eksistensi sebenarnya ya. Kalau usaha kan kita harus jaga eksistensi usaha kita untuk long term gitu. Kalau usahanya cuma sebentar ya selesai lah, modal belum balik udah buntung duluan gitu kan ceritanya. Gitu Mas. Oke, gitu Mbak Surya Gemilang ya. Memang dari masa kita pada apa saat ini memang terdampak dengan pandemi ini sangat-sangat sekali keterbatasan itu menjadi sebuah dinding tebal yang menghalangi. Tapi karena udah ada media sosial ini sebenarnya hal-hal itu sudah bisa teratasi ya seharusnya gitu ya. Dan memang menuntut sahabat-sahabat yang classmate yang ingin mengembangkan usaha itu harus mengembangkan ide-ide kreatifnya ya. Dan apalagi dengan ada Sistart ini sebenarnya banyak sekali ya yang semacam Sistart ini di luar sana ya Mbak Nat ya? Atau ini? Kami mencoba sebelum membangun Sistart ini, kami mencoba searching dan mencari sebenarnya ada nggak sih yang kita banget gitu ya, yang seperti yang mau kita bangun. Kita ngelihat, oh ada sih, misalnya saya nggak nyebut ya satu pengusaha perempuan, Ikatan Pengusaha Perempuan Wanita Indonesia. Wah itu udah hebat-hebat banget gitu, udah yang levelnya udah CEO yang gede-gede banget lah. Yang itu bukan ya komunitas yang mau kita bangun. Oh bukan yang itu gitu. Kita nggak mau yang kayak begitu. Kita pengen yang soul gitu, yang sahabat, yang sahabat yang saling mendukung gitu, yang rasanya kita bisa ngobrolin apa aja gitu. Nah itu yang kita mau cari gitu, yang kita mau bentuk tuh itu gitu, bukan untuk image, bukan untuk prestis atau apa ya, kemudian dibawa ke arah kendaraan politik gitu. Kita nggak mau bikin komunitas yang kayak gitu. Benar-benar, ayo kalau kamu mau belajar, mau bangun usaha, mau bareng-bareng mau maju, ayo kita bikin komunitas ini. Itu yang kita pengen bangun konsepnya. Jadi kita bukan yang kemudian ya siapa sih yang nggak pengen sukses ya Mas ya, tapi bukan yang ini, kita pengen suksesnya sukses bareng-bareng gitu. Ini aku dapat WA nih dari teman. Kalau komunitas ini juga ada gak sih mengarahkan kira-kira pengembangan usaha melalui misalnya ada yang memberikan pinjaman modal. Coba deh ini ada pinjaman modal buat pengembangan usaha ini gitu. Di Sistart itu ada gak sih kayak gitu? Jadi kami untuk sementara ini, karena ini kita masih baru banget ya Mas, kita memang pengembangannya pengen sampai kita bisa ngasih modal usaha untuk perempuan. Tapi tentu ini satu komitmen yang sangat panjang gitu ya, dan perlu kita siapin bareng bagaimana kita mengelola pendanaan dan lain-lain. Nah untuk sementara ini kami hanya baru bisa gitu ya, karena kita kalau dihitung-hitung baru 2 bulan komunitas ini gitu, dan surprisingly anggotanya terus meningkat dan kita sangat senang gitu dengan antusiasmenya. Yang kita lakukan sekarang adalah kita mengundang banyak angel investor, kemudian juga dari bank misalnya untuk mendapatkan kredit itu seperti apa. Jadi informasi-informasi itu yang kita sharing. Misalnya untuk pendanaan usaha ini mungkin dari yang ini bisa membantu gitu. Hal-hal semacam itu yang kita coba komunikasikan dan kita infokan kepada para anggota. Apalagi pemerintah ini kan lagi banyak banget ya ngasih pendanaan UMKM dan seterusnya. Cuma kan kita mikirnya adalah gimana caranya mereka bisa mandiri tanpa ada bantuan gitu loh. Iya nggak? Kalau terus dibantu kan berarti usahanya sendiri masih dipertanyakan sebenarnya goalsnya apa gitu. Kita mau bantuin itu kita ngasih kailnya gitu, instead of ngasih ikannya gitu ke para anggota. Seperti itu sih Mas. Ya, tapi kalau di awal-awal memang butuh juga sih ya modal, dan memang jawabannya memang ada gitu ya, informasi-informasi seperti itu gitu ya Mbak Nat ya. Nah ini Mas, sorry aku mau nambahin dulu.
mindset bahwa usaha harus punya modal itu yang mau kita switch gitu ya. Nice. Bukan modal itu kan luas. Jadi bukan berarti Ya. modal itu harus masalah duit ya. Kita bisa Benar. bangun usaha, duitnya duit orang. Ibaratnya gitu. Oke. Artinya nih, kita punya ide, kita punya usaha, gimana caranya kita mewujudkan ide usaha itu tanpa memikirkan dulu masalah modal. Ya, Oke. masalah modal itu masalah nanti nomor 2, nomor 3. Tapi gimana kita punya ide, kita punya konsep, wujudin dulu ide kita itu dengan modal seminim mungkin. Karena Ya. dengan semangat, dengan keberanian, dengan tekad itu sebenarnya modal utamanya untuk bangun usaha gitu. Kalau modal uang itu bisa dicari. Oke. Berarti semacam reseller gitu kan sebenarnya juga Ya itu kan nggak pakai modal kan. meriah ya, murah meriah ya reseller barang-barang yang sudah jualkan Pakai ya. PO aja gitu kan. Modalnya modal dari klien Oke. gitu. Terus kalau menurut Mbak Nat nih ada prediksi nggak kayak usaha-usaha apa sih yang bisa berkembang di masa depan nih? Usaha apa yang bisa berkembang di masa mendatang? Kalau ngomongin orang Indonesia tetap makanan ya. Nomor 1 itu tetap makanan. Benar ya. Untuk perempuan apalagi. Kemudian kalau dalam 1-2 tahun ke depan yang apa ya, yang kebutuhan tersier atau yang mewah-mewah gitu ya, itu mungkin sekarang ini dengan kondisi ekonomi lagi menjerit gitu ya, itu pilihannya mungkin jadi pilihan kesekian buat sekian orang. Ibaratnya kalau dulu kita bisa milih, oh saya mau sabun merek A gitu ya, yang harganya ini gitu segala macam. Sekarang orang masih mikirnya yang penting ada sabun dulu deh gitu. Ya. Jadi mau sabun mereknya apa yang paling murah itu mungkin yang diambil ya kayak gitulah. Nah, kalau saya sih mikirnya sekarang gimana caranya kita bisa menawarkan solusi kepada orang-orang. Misalnya tadi contohnya orang lagi karantina, dia nggak bisa nih memenuhi kebutuhannya dia, boro-boro mau ke pasar, boro-boro mau ke sini gitu ya. Gimana Ya. caranya kita bisa memberikan solusi. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan solusi orang, usaha seperti itulah yang terus dicari gitu. Jadi buat orang lain mungkin itu masalah, buat entrepreneur itu opportunity. Oke. Kemudian gini Mbak Nat, Mhm. selain kita pengusaha ya, misalnya classmate ini pengusaha ingin bergabung di Sistart ya. Kemudian Mmm. dia belum mulai usaha nih, dia mau ikut Mmm. gabung. Dia mungkin merasa ada ide bisnisnya ini tidak potensial gitu kan. Dia Mmm. baru punya ide gitu. Itu bisa ya share di Start ya. Ja Justru itu Mas yang kita mau apa, kita mau tarik gitu ya, bahwa orang tuh jangan takut dulu mulai usaha. Usaha itu harus dijalanin. Jadi ide itu yang bagus adalah ide yang dikonkretkan. Dari situ kita bisa tahu ini berhasil atau enggak. Kalau nggak berhasil, langkah apa yang harus kita lakukan lagi untuk berikutnya. Kalau berhasil, apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankannya. Jadi kalau ide aja, tiba-tiba idenya udah ada orang lain yang udah duluan gitu. Karena orang lain mungkin idenya lebih jelek dari kita, tapi dia udah Ya. jalanin Jalan duluan dan dia duluan. terus perbaiki. Coba Ya dulu kita aja akhirnya ya. kita cuma ngebayangin aja, mikirin doang, nggak dijalanin, nggak dimulai-mulai gitu. Kalau Tapi pengusaha gagal itu biasa. ya, Jadi harus mental itu yang harus kita bangun. Nah, kadang orang nggak siap gitu. tapi gini ya Mbak Nat, ada memang beberapa peribahasa yang aku pernah dengar gitu ya. Kalau misalnya jadi pengusaha tuh sekolahnya nggak usah tinggi-tinggi gitu loh. Hmm. Karena Oh, berpikir bagaimana menentukan hari itu selesai, hari itu keputusannya ya hari itu gitu. Tapi kalau terlalu banyak ilmu yang di luar itu kan kebanyak dipikirkan, dipertimbangkan akhirnya nggak jadi-jadi gitu. Menurut Mbak Nat kayak apa sih kayak gitu? kalau menurut aku sih dua-duanya ya Mas. Karena Oh, kita mau bangun usaha tanpa ilmu juga itu nggak sustain menurut saya. Mungkin saat itu kita untung banyak, tapi habis itu kita belum tentu bisa mempertahankannya. Nah, kalau kita punya ilmunya, seenggak-enggaknya kita jadi tahu, oh ini strategic thinking kita agak lebih 1 atau 2 langkah lebih awal, lebih maju dibanding yang lain. Kalau saya bilang
Pengusaha yes harus punya ilmu ya, tapi ilmu itu bisa didapat dari pengalaman dan juga dari praktek. Tapi pengusaha itu yang paling penting adalah punya keberanian. Nah, Dia itu. harus punya mengambil keputusan. Jadi kalau pengusaha nggak berani ngambil keputusan, itu yang berat ya. Itu yang nggak yang susah. Jadi go or not go, beraniin aja. Aku selalu dibilang bedanya Nat, pengusaha kan sering image-nya adalah laki-laki yang sukses gitu ya. Laki-laki yang gimana-gimana. Kalau perempuan tuh kayaknya bisa dihitung lah di Indonesia ini berapa sih yang sukses gitu. Saya sempat membahas hal ini. Kenapa sih? Padahal perempuan itu sangat telaten, sangat precise. Ketika dia bikin produk, produknya itu sangat ciamik, sangat rapi, sangat bagus gitu ya. Kalau laki-laki kan ya udah sell, jual. Nah, keberanian itu yang sebenarnya masih PR besar untuk perempuan. Ketika dia, aduh malu mau jual produknya gitu. Padahal produknya bagus. Aduh naruh harga, aduh kasihan ini nggak seberapa. Padahal gasnya di rumah waktu masak nggak dihitung tuh. Gasnya waktu dia belanja, ongkos perginya nggak dia hitung. Jadi ketika dia usaha, jualannya banyak, dia nggak dapat untung gitu. Terus dia bingung, oh kenapa ya? Itu hal yang contoh yang kecil. Sementara kalau ya ini plus minus ya. Kalau laki-laki biasanya dia, wah udah berani aja, udah jual, nggak ada barang pun dia berani gitu kan. Ibaratnya gitu, dia nggak punya barang, oh iya, tapi dia ngambil barang di tempat lain. Kalau perempuan cenderung, itu kan barangnya orang. Kalau barang orang nanti aku jualnya. Memakai perasaan. Ya. Tapi bayangkan kalau perempuan punya kemampuan itu digabung gitu ya, di hybrid, dia punya keberanian, dia punya ketelatenan, dia punya, itu luar biasa banget. Lewat lah itu yang kayak gitu-gitu. Apalagi yang dia tuh udah pernah ngalamin asam garam. Jadi kalau perempuan-perempuan yang aku lihat yang canggih-canggih, lihat deh kayak Bu Susi gitu ya, misalnya dia udah ngelewatin masa-masa sulit itu, dia udah lewatin gitu. Dan ya ketika dia menghadapi masa sulit, ya udah ini hanya sekian chapter yang lain gitu. Biasa aja gitu ngadepin masalah. Gak usah baper. Itu satu lagi, jangan baper kalau jadi pengusaha. Pusing sendiri aja. Tapi kan gini, sebagai perempuan kan juga dituntut sebagai seorang istri dan ibu, dan kemudian dia juga ingin berdaya sebagai pengusaha. Itu kan semacam jadi dilema gitu ya. Menurut pendapat Mbak Nat kayak apa? Ini banyak yang nanya nih Mas ke saya, Mbak gimana sih bagi waktunya, Mbak gimana sih? Kalau saya sih untungnya saya pribadi saya dapat dukungan dari keluarga, dari suami, dari keluarga secara keluarga besar gitu ya untuk membangun usaha. Dan peran membangun di rumah tangga itu juga bukan tugas saya sendiri, tugas bapak juga ada loh di situ. Ibaratnya gitu ya, tugas anak juga ada loh di situ ya, kita bareng ngebangunnya. Memang komunikasi sih Mas. Jadi kita harus bisa menyampaikan ke pasangan, ke keluarga, ke teman-teman. Yaitu peran perempuan itu, peran gandanya itu sangat besar gitu ya, dan itu kadang membebaninya. Kalau ditanya misalnya Mbak Nat tidur sehari itu berapa jam? Ya kita hitung aja, pagi kita harus nyiapin sarapan misalnya, terus sudah gitu siang harus mikirin kerjaan, orderan dan project misalnya, sore nanti harus ya tapi kalau kita nikmatin prosesnya sih enjoy aja gitu. Ya kalau ada masalah tinggal komunikasi sama suami misalnya, aku nggak bisa jemput nih, bisa nggak gantian atau bisa nggak yang ini segala macam. Saya rasa kalau sama-sama dukung sih bisa jalan ya. Tapi kadang gini, komunikasinya nggak lancar. Uang belanja juga kurang. Tiba-tiba istri nggak boleh usaha. Menurut saya sih itu agak PR juga ya. Apalagi penghasilan suami itu udah mencukupi gitu ya. Ngapain? Iya. Jadi usaha dilarang, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Saya suka, tapi itu urusan domestik ya, saya nggak komen. Tapi maksudnya ya kenapa
Kenapa nggak boleh sih, kan usaha selama dia komit gitu ya, tidak meninggalkan kewajiban dia sih seharusnya didukung. Hmm. Karena stres juga loh Mas, sebagai perempuan mungkin kapasitas terpasangnya sangat besar. Misalnya dia Betul. tadi udah sekolah, sekolahnya udah kemana-mana, terus udah dia nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Rasanya saya agak menyayangkan gitu. Apalagi misalkan dia bisa berusaha dari rumah. Zaman sekarang itu usaha dari rumah itu mungkin banget. Oke. Tapi kan kebanyakan gini Mbak Nat, kan ada beberapa aku ditunjuk-tunjuk nih sama istriku nih. Istriku tuh emang banyak banget pengen usaha, ada beberapa kali kan udah mau bekerja Hmm, nih gitu ya. Kemudian hmm, hmm, karena kami menjalani hidupan ini cuma berdua aja gitu ya. Karena waktu itu kita masih tinggal di Kalimantan Selatan dan belum nggak ada keluarga di sana gitu. hmm, Dan istriku mau hmm, kerja mau ini gitu. Padahal anak nih siapa nanti yang ngurusin gitu kan? Kadang udah hmm. kerja berjalan berapa bulan, kok aku jadi nggak enak nih, anakku sering dititipin ke orang. Udah mah kamu nggak usah kerja Hmm. gitu. Mau Nah, itu seperti itu loh Mbak Nat yang menjadi hambatan kita sebagai apalagi sebagai suami, Perempuan. Hmm. sebagai suami ya gitu ya, melihat ya udah coba aja usaha di rumah gitu. Tapi ketika dijalankan usaha awalnya aja gitu. Ya berarti dukungan suaminya belum 100%. Kadang gini Oh sih iya. Mas, ada juga yang bilang gini, aduh perempuan kalau udah punya duit mah jadinya ngelunjak gitu ya. Padahal bukan itu gitu. Waduh, Harusnya kalau konsepnya suami iya. juga harus mendukung bahwa oh kalau dia punya duit sendiri, dia punya usaha sendiri, dia bisa ikut memajukan keluarga. Sepertinya itu yang harus didukung. Misalkan oh dia tidak akan ibaratnya lebih baik dia sibuk di ini loh Mas, sibuk usaha ketimbang ngelihat istri sibuk nonton Korean drama gitu ya, ternyata misalnya sibuk yang lain gitu, dia sibuk mikirin orderan, itu lebih, menurut aku sih Lebih lebih luar biasa bermanfaat. gitu ya. Kita lebih bermanfaat. Ya. Toh kalau misalnya sukses kan kita juga yang menikmati. Aku tuh punya teman, istrinya tuh tadinya benar-benar apa nggak kerja, dia istrinya habis melahirkan, terus kemudian apa namanya, dia bikin usaha simple banget, baju untuk ibu menyusui. Jadi benar-benar karena kebutuhan dia kebetulan size-nya besar dan dia nggak dapat size untuk ibu menyusui gitu ya. Akhirnya dia jahit, bukan dia sendiri yang jahit, dia hanya gambar orang lain jahit. Terus dari modal kecil sampai akhirnya besar, suaminya akhirnya resign dan ngebangun usaha bareng istrinya. Jadi karena ngelihat usaha istrinya jauh lebih maju gitu dibanding, kata suaminya malah gini, aku kerja seharian udah jauh berangkat, kok pendapatanku cuma segini, ngelihat istriku luar biasa kata dia gitu. Malah akhirnya sama suaminya ngebantu ngedukung usaha dia udah sampai ekspor ke Singapura, ke Malaysia dan lain-lain. Menurut saya ya itu karena doa dan dukungan bareng-bareng gitu ya, sama-sama mau bangun usaha. Jadi kalau bangun usaha ya biarin aja, trial dan error itu perlu gitu ya. Gagal, rugi sedikit, nggak apa-apa, belajar lagi, coba lagi. Tapi kalau udah berhenti mau nyoba, ya itu ya sudah, berarti suaminya harus mencukupi segala kebutuhannya. Iya, memang menjadi dilema gitu ya Mbak Nat, ya. Dilema kita sebagai Enggak suami. lah. Ya. Oh enggak ya, oke. Dikomunikasikan, Oke. didiskusikan aja, dikomunikasikan. Siap, siap, Jangan siap, sampai siap. gara-gara saya kemudian jadi masalah domestik keluar, saya kan juga nggak ini. Oke, kita kembali ke materi lagi. Oke, Kita jadi curhat oke. colongan. Gini Mbak Nat, Gimana? sebenarnya membangun pola pikir agar usaha mikro kita ini bisa jalan sukses dan berhasil ya, atau mungkin mau masuk ke arah go online gitu ya, apalagi saat ini media sosial menjadi media yang paling paling digunakan, Cari-cari. dicari-cari ya. Itu seperti apa membangun pola pikir seperti itu Mbak Nat, untuk kontinuitasnya itu terus berjalan itu ya. Kalau kita usaha, yang satu perlu dipertimbangkan adalah nggak ada satu usaha yang perhati deh Mas, semua pengusaha sukses pasti dia pernah gagal.
Itu Ya. pasti ada di cerita dia pernah mengalami kegagalan. Dari kegagalan berapa persen sih yang bisa bangkit dan berdiri lagi? Nah, kalau kita melihat mau jualan online, mau jualan segala macam, sebenarnya itu kan hanya cara ya, hanya Ya. cara gitu. Kita mau jualannya lewat metode mana nih, mau lewat channel mana nih, mau lewat misalnya online, mau buka toko, mau bikin reseller, mau bikin franchise, mau apa namanya sistemnya MLM dan segala macam itu cara-caranya gitu. Nah, yang harus kita bangun itu namanya bisnis model. Kalau kita mau bangun bisnis modelnya lewat online, berarti kita harus pikirin jualan online itu juga bukan sekedar naruh di Instagram terus selesai kan. Kita bangun customer relation-nya seperti apa. Berapa lama dari orang nge-DM nanyain, "Halo sis, mau beli ini," gitu ya. Terus kita baru balas 2 hari kemudian gitu ya. Orang udah cari ya barang lain di tempat orang lain gitu kan. Atau dia misalnya kan naruh di marketplace, di Tokopedia, di Bukalapak, di segala macam. Terus nanya nggak direspon-respon, datang barang kemasannya jelek, terus datang barang isinya nggak sesuai, fotonya cakep banget gitu ya, fotonya keren banget. Datang barang kok ya begini gitu kan. Nah itu prosesnya nggak hanya sekedar kita kemudian punya toko di online terus selesai, tapi bagaimana kita menjaga toko kita, jualan kita terus ada yang bagus, komentarnya bagus, reviewnya baik, customer relationnya terbangun, dan orang beli lagi ke kita. Hal-hal semacam itu, Mas. Itu proses panjang sih. Oke, nggak berasa kita udah mau 60 menit. Oke. Biasa loh kita ngobrol sejam loh ini. Baik, Iya. selanjutnya pesan dari narasumber, closing statement untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Mbak Nat. Silakan, Mbak Nat. Oke, para sister, para classmate dimanapun berada, jiwa entrepreneur pasti ada di dalam hati kalian semua gitu ya. Saya melihat banyak sekali orang yang sebenarnya jiwa entrepreneurnya ada. Nah, kalau kita mau berusaha, prinsipnya yang pertama tadi saya sampaikan, mulai aja dulu. Masalah modal, masalah jaringan segala macam itu kita bisa bangun. Yang kita harus bangun yang pertama kali adalah keberanian kita untuk memulai usaha. Mulai dari kecil, kita rintis usaha kita sedini mungkin. Apakah itu pasti berhasil? Selama ada keinginan, selama ada kemampuan, insya Allah pasti ada jalannya. Terima kasih, semoga selalu sukses dan jangan lupa untuk join di sistart.id. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nat sudah mau hadir. Besok kita ngobrol yang tema-tema yang lain lagi ya Mbak Nat ya. Oke, makasih banyak. Lagi pertemuan kita selanjutnya, makasih banyak Mbak Nat. Oke, sahabat classmate, akhirnya berakhir juga sahabat classmate yang sudah hadir di Facebook dan di channel YouTube-nya Kelas Bersama. Thank you berat. Pertanyaannya nggak sebanyak yang kita kita sampaikan ke narasumber, tapi nggak apa-apa, lain waktu kita bisa ketemu lagi. Akhirnya berakhir juga pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga makin tambah pengetahuan dan wawasan kita. Jangan lupa main ke Instagram di @kelasbersama kita, kemudian main di Facebook juga di Kelas Bersama kita. Jangan lupa di YouTube juga subscribe, comment, like, and share, dan juga klik loncengnya di YouTube sebagai pengingat video diskusi update kita dari Kelas Bersama. Jadi nggak ada yang ketinggalan gitu ya. Kemudian di Instagram sistart.id, @sistart.id ya, sahabat classmate yang sudah mengikuti bisa gabung di situ ya, sahabat-sahabat classmate yang khususnya untuk perempuan yang memang mengembangkan usahanya gitu. Sampai ketemu lagi di kelas sama berikutnya. Thank you berat. Saya Habib Prasetyo undur diri. Kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.